Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak semua? Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan pada saat ini, di masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS, saatnya kalian akan menerima satu materi lagi yang bertemakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ini adalah profil saya. Yang pertama, saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Yang kedua, saya adalah guru bahasa Inggris. Mudah-mudahan saya akan berjumpa dengan kalian karena saya ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris di kelas 10 untuk tahun pembelajaran ini. Baik, yang pertama kita akan lihat ya, ini profil saya, keluarga saya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah, atau tujuan penyampaian materi hari ini adalah, yang pertama, mengapa belajar dari rumah? Mengapa kita belajar dari rumah pada saat ini? Kemudian, apa dasar hukum pembelajaran dari rumah atau BDR? Kemudian, metode apa yang kita gunakan untuk belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh? Kemudian, aspek-aspek yang dinilai seperti apa? Apa semua yang dinilai di dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, mari kalian perhatikan dulu ilustrasi yang saya presentasikan pada saat ini, ya. Ini ada percakapan antara guru dengan siswa. Nah, seorang guru mengatakan begini, anak-anak, tahun pembelajaran 2020-2021 kita masih harus belajar di rumah ya. Salah seorang siswa bertanya, kenapa Pak Guru? Kemudian Pak Guru menjawab, karena kita masih harus menghindar dari virus corona. Jadi ini adalah penyebab pertama atau penyebab utama kita harus belajar dari rumah masing-masing. Kami guru-guru memberikan materi dari rumah, kamu belajar di rumah masing-masing. Kemudian ada lagi yang bertanya, ada yang menyampaikan, oh iyo dan Pak Guru ya. Mari. Kemudian ada yang bertanya, jadi bagaimana caranya kita mau belajar Pak Guru? Nah, sekarang Pak Guru menjelaskan. Dia bilang, oke, Pak Guru akan menjelaskan ya. Perhatikan apa yang Pak Guru jelaskan. Mari perhatikan berikutnya. Apa dasar hukum kita melaksanakan proses pembelajaran dari rumah? Saya mengambil dasar hukum yang paling terakhir adalah surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah. Dari surat ini, saya menyimpulkan ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. Ini yang 3 hal yang paling penting. Yang pertama, bahwa pemerintah daerah kita atau Gubernur Sulawesi Tengah ini melarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, dengan pembelajaran dari rumah ini tidak boleh tatap muka, maka kita akan melaksanakan pembelajaran daring dan luring. Nah, apa itu daring dan luring? Sebentar saya akan sampaikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah belajar dari rumah. Ini kesimpulannya daripada semua hal yang dituangkan di dalam surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah. Yang berikut, mari kita sama-sama untuk memahami apa itu pembelajaran daring. Ya. Apa dan bagaimana pembelajaran daring itu? Ini jawabannya. Pembelajaran yang menggunakan jaringan internet. Jadi, jika proses pembelajaran itu kita menggunakan internet, misalnya kita menggunakan WhatsApp atau WA, tentunya membutuhkan jaringan internet. Pintar, kamu bisa jawab, ya. Jadi, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Jaringan yang dimaksud ini adalah jaringan internet.
Nah, sekarang bagaimana? Ini jawabannya adalah untuk pembelajaran daring kita akan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Mari kita melihat beberapa aplikasi yang biasa digunakan orang, dan kita juga sudah melaksanakan pada semester genap tahun pembelajaran yang lalu, ya. Salah satunya adalah FB. FB ini bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Instagram, kemudian WhatsApp, ya. Kemudian ada Ruang Guru, ya. Ada Ruang Guru. Dari survei yang saya lakukan sejak kemarin, itu ada yang memilih yang sudah pernah menggunakan Ruang Guru. Juga ada Google Classroom, ya. Kemudian ada Zenius. Nah, untuk semester ini nanti saya akan menggunakan aplikasi yang terdapat di dalam Google. Salah satunya adalah Google Classroom. Ya, nanti silakan kalian boleh menginstal aplikasi Google Classroom yang ada di Android masing-masing. Silakan ya untuk mempersiapkan diri pembelajaran berikutnya. Kemudian ada aplikasi Kahoot. Kahoot ini kita bisa nikmati berbagai game-game. Ada soal-soal yang menarik yang bisa guru-guru buat, sehingga kalian bisa menikmati bagaimana game pembelajaran yang dibuat oleh guru. Juga kuisis sifatnya sama dengan Kahoot. Kemudian Messenger juga kan sekarang ada, kalau Messenger gratis ya, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran. Kita bisa bikin grup di situ dan hemat biaya. Kemudian selanjutnya ada Kuiper School. Nah, kalau Kuiper School untuk saya pribadi, ini saya akan masih menggunakan Kuiper School karena saya sudah menggunakan Kuiper School ini selama 2 tahun. Nah, jadi Kuiper School bisa langsung browsing saja, tidak perlu di download aplikasinya, tidak perlu. Langsung kita browsing saja melalui Google Chrome. Selanjutnya aplikasi apa? Ada Rumah Belajar. Ada di survei, ada juga yang menjawab sudah pernah menggunakan Rumah Belajar. Kemudian Zoom. Zoom ini adalah satu aplikasi yang namanya aplikasi yang bersifat sinkronos. Artinya aplikasi ini bisa bertatap muka langsung walaupun lewat jaringan. Jadi kita bisa melihat, kalian bisa melihat gambar guru-gurumu, kemudian kami guru-guru bisa melihat Anda, ya. Kemudian sama dengan Cisco Webex juga sama sifatnya. Nah, Cisco Webex juga ini sudah sering saya gunakan. Kemudian ada Google Meet. Nah, itulah aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk guru-guru gunakan dalam proses pembelajaran ke depan ini. Nah, sekarang kita pindah ke pembelajaran luring. Apa itu pembelajaran luring? Nah, tentunya kalau tadi dalam jaringan, menggunakan jaringan internet, tentunya sekarang Luar. coba jawab. Luar Jaringan. Berarti tidak menggunakan jaringan. jaringan internet, tidak menggunakan jaringan internet. Nah, media yang digunakan kira-kira apa? Nah, bisa telepon, bisa SMS, dan modul atau diktat yang akan dipersiapkan oleh guru-gurumu. Dan saya berharap juga melalui survei yang saya lakukan sejak kemarin, belum ada yang memilih bahwa dia tidak bisa mengakses secara daring. Nah, semuanya bisa. Berarti saya berharap semua bisa melakukan pembelajaran daring, sehingga proses pembelajaran berikut ini akan berlangsung lancar. Nah, untuk siapa ini pembelajaran luring? Yaitu untuk yang bermasalah, yang tidak bisa mengakses jaringan internet. Yang bagaimana? Yang tinggal di tempat yang tidak ada jaringan internet. Kemudian tidak punya kuota data, ya, atau pulsa data. Kemudian tidak punya Android. Ini tidak punya HP Android. Ini yang akan melakukan pembelajaran luring. Nah, teknik pelaksanaannya bagaimana? Nih, teknik pelaksanaannya. Peserta didik itu bisa mengambil, atau kamu bisa mengambil modul
atau diktat atau sejenisnya di sekolah yang dibuat oleh guru atau di rumah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ya, kemudian bisa juga melalui guru mapel atau guru mata pelajaran atau wali kelas mengantar modul-modul itu ke rumah-rumah kalian. Ya, tinggal kesiapan guru-guru seperti apa. Jadi marilah kalian menghormati, menghargai upaya guru-guru nanti dalam proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga juga, guru mapel bisa menghubungi kalian melalui telepon atau SMS. Nah, itulah teknik bagaimana pelaksanaan pembelajaran luring. Kemudian, ini satu hal yang sangat penting. Ini adalah hasil daripada proses pembelajaran adalah nilai. Bagaimana penilaian pembelajaran daring dan luring? Ini prinsipnya sama, ya. Jadi, hal yang pertama yang akan dinilai adalah nilai kognitif atau nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan. Jadi, sejauh mana Anda bisa memahami pengetahuan atau ilmu yang disampaikan oleh setiap guru. Nah, itu akan menjadi nilai kognitif atau nilai pengetahuan. Kemudian ada nilai psikomotor atau nilai keterampilan. Kalau di dalam kurikulum itu disebut dengan KD 4, 1, 4, 2 dan seterusnya. Kalau pengetahuan itu KD 3.1, 3.2 dan seterusnya. Nah, kalau psikomotor atau keterampilan ini di mana? Dari mana asalnya? Nah, ini berasal dari setiap materi yang diberikan itu ada keterampilan-keterampilan yang dimintakan untuk kalian lakukan. Misalnya kalau bahasa, saya kebetulan guru bahasa. Misalnya Anda bisa atau diminta untuk membuat salah satu kalimat yang menggunakan salah satu tenses. Misalnya waktu lampau, misalnya seperti itu ya. Atau membuat dialog. Ya. Nah, itulah yang diambil sebagai atau dijadikan sebagai nilai keterampilan. Itu terampil dalam penggunaan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Itu untuk nilai psikomotor. Kemudian yang terakhir adalah nilai afektif atau nilai sikap. Nah, nilai sikap ini dari mana? Mari simak bersama. Nilai sikap itu seberapa besar respon terhadap tugas. Jadi, nilai sikap itu bisa dinilai dari ketika guru-guru memberikan tugas. Maka, kalau sudah dibilang atau dikatakan bahwa tugas ini dikerjakan dengan periode atau waktu sekian hari, harus dikumpul atau selesai tanggal sekian. Nah, itu merupakan respon. Kalau Anda merespon di dalam masa pemberian tugas itu, berarti Anda termasuk responsnya baik terhadap tugas-tugas itu. Kemudian, waktu penyelesaian tugas. Kalau dibilang tanggal 5, paling lambat harus tanggal 5. Jangan tanggal 6. Atau tanggal seterusnya, berikutnya. Tidak boleh. Ya, walaupun mungkin barangkali guru itu bisa memberikan dispensasi. Tetapi itu sudah mengurangi nilai. Ini perhatikan ya. Mengurangi nilai karena sudah melewati dari waktu yang diberikan oleh guru. Nah, kalian perhatikan itu. Jadi walaupun daring, kita bebas untuk memilih waktu kapan untuk belajar. Tetapi waktu-waktu yang sudah ditentukan itu diperhatikan dengan baik. Kemudian, memiliki kemandirian. Kemandirian ini bagaimana? Kamu mengerjakan tugas itu dengan baik, dengan mengerjakan sendiri tentunya. Untuk mencari materi-materi referensi, itu banyak sekali. Kalian temukan aja di internet. Buka internet, buka Google, cari di Google. Ya, kalau bahasa Inggris itu ada Google Translation. Pakai itu supaya kalian mengerti. Oke? Semangat ya. Terus, kalian harus punya suka tantangan. Diberikan tugas itu tidak mengeluh, ya. Harus mencoba. Ada kesulitan dalam penyelesaian tugas.
kalian untuk berupaya untuk melakukannya, kemudian kreatif dan lain-lain. Masih ada banyak hal lagi, aspek-aspek yang bisa dinilai sebagai nilai sikap. Nah, jadi ini perhatikan 3 komponen atau 3 ranah dari penilaian ini kalian harus perhatikan ya, sehingga kalian bisa berhasil dengan baik ya. Nah, ini silakan kuis ya, atau pertanyaan atau pernyataan yang saya berikan kepada kalian sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk mengisi resume. Jadi dalam resume nanti silakan Anda berpatokan dengan 5 macam yang saya berikan di sini. Mengapa kita melaksanakan pembelajaran di rumah? Sudah ada tadi toh, ada ilustrasi tadi. Ya. Kemudian berapa model pembelajaran di rumah? Ya, ada berapa? Saya sudah jelaskan juga model pembelajaran di rumah. Kemudian jelaskan secara singkat bagaimana pembelajaran daring. Kemudian jelaskan secara singkat bagaimana itu pembelajaran luring. Kemudian jelaskan lagi secara singkat aspek-aspek yang dinilai. Ada 3 aspek yang saya sudah jelaskan barusan. Silakan Anda mengisi form yang di dalamnya ada resume. Baik, saya kira demikianlah pemaparan saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan tadi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah, tapi semangat. Ya, ada kerinduan kita semua untuk bertatap muka, tetapi sabarlah dulu. Kita belajar di rumah masing-masing ya. Itulah sebabnya di dalam survei Pak Guru minta kalian untuk mengirim atau mengupload foto kalian supaya Pak Guru dan semua tenaga guru atau guru-guru di SMA bisa melihat wajahnya. Oh, siapa ini yang bernama Sela Lanienka misalnya. Siapa yang bernama Aco misalnya ya. Supaya diketahui siapa yang bernama Orni Pajula, bagaimana mukanya Orni Pajula ya. Itu. Jadi itu tujuannya saya membuat survei kemarin. Oke. Itu saja. Saya tidak akan panjang lebarkan dan sampai jumpa. Semoga pembelajaran semester ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. See you. See you. Sudah.